Pernahkah Anda mendengar nama Raja Krises? Lebih dari 2.500 tahun yang lalu, di kerajaan Lydia yang sekarang menjadi bagian dari Turki. Nama Krises adalah lambang kekayaan yang tak terhingga. Bayangkan saja, dia adalah raja pertama yang mencetak koin dari emas dan perak murni. Hidupnya penuh kemewahan, namun bagi Krises, semua emas di dunia sepertinya tidak cukup untuk membeli rasa aman. Di Cakrawala Timur, sebuah kekuatan baru yang menakutkan sedang bangkit. Namanya Cyrus Agung, pemimpin kekaisaran Persia yang ambisius. Cyrus menyatukan suku-suku Media dan Persia menjadi mesin perang yang tak terbendung, dan kerajaannya terus meluas mendekati perbatasan Lydia. Krises, yang diliputi rasa cemas dan juga ambisi, tahu bahwa dia harus bertindak. Tapi, bagaimana melawan kekuatan sebesar Persia bukanlah keputusan yang bisa diambil sembarangan. Maka, dia memutuskan untuk mencari petunjuk ilahi. Krises berpaling ke Orakel Delphi di Yunani, peramal paling dihormati di dunia kuno. Siapapun yang ingin mengambil keputusan besar, dari raja hingga rakyat biasa, akan datang ke sana untuk mendengar bisikan takdir dari para dewa. Namun, jawaban dari Oracle tidak datang dengan gratis. Untuk memastikan ramalan yang diterimanya akurat, Krises mengirimkan persembahan yang luar biasa, tumpukan emas dan perak yang begitu banyak, hingga membuat semua orang tercengang. Dia ingin menunjukkan betapa seriusnya dia dan betapa berharganya jawaban yang akan dia terima. Setelah pengorbanan yang megah itu, utusan Krises kembali dengan pesan dari Oracle. Pesan itu singkat, misterius, namun terdengar sangat menjanjikan. Oracle berkata, jika Krises menyeberangi Sungai Halis, sebuah kerajaan besar akan hancur. Sungai Halis adalah perbatasan alami antara kerajaan Lydia dan wilayah kekuasaan Persia. Bagi Krises, makna ramalan itu sudah sangat jelas. Tentu saja kerajaan besar yang akan hancur adalah Persia. Siapa lagi? Dengan kekayaannya yang melimpah dan keyakinan bahwa para dewa berpihak padanya, Krises merasa tak terkalahkan. Dia tidak pernah berpikir sejenak pun untuk bertanya, kerajaan besar yang mana? Inilah yang disebut para psikolog modern sebagai bias konfirmasi kecenderungan kita untuk menafsirkan informasi baru sebagai konfirmasi atas keyakinan yang sudah ada. Krises ingin percaya bahwa dia akan menang, jadi dia menafsirkan ramalan itu sesuai dengan keinginannya. Merasa mendapat restu ilahi, Krises segera mempersiapkan pasukannya. Dia tidak bertindak sendirian. Dengan kekayaannya, dia membangun aliansi yang kuat dengan kekuatan-kekuatan besar lainnya pada masa itu. Sparta yang terkenal dengan prajuritnya yang tangguh, Mesir yang kaya akan sejarah dan sumber daya, serta Babilonia yang perkasa. Dengan dukungan sekutu-sekutu ini, Krises merasa dirinya adalah orang yang ditakdirkan untuk menghentikan laju ekspansi Cyrus yang tak terkendali. Dia memimpin pasukannya menyeberangi Sungai Halis, penuh keyakinan bahwa dia sedang berjalan menuju kemenangan gemilang yang akan mengukuhkan namanya dalam sejarah. Dia tidak tahu bahwa dia justru sedang berjalan lurus ke dalam perangkap takdir yang telah dia siapkan untuk dirinya sendiri. Pertempuran pertama antara Lydia dan Persia terjadi di Teria. Pertarungan berlangsung sengit dan berdarah, namun tidak ada pemenang yang jelas. Karena musim dingin mendekat, Krises memutuskan untuk mundur ke ibu kotanya, Sardis. Dia berpikir Cyrus juga akan melakukan hal yang sama, dan pertempuran akan dilanjutkan pada musim semi berikutnya. Ini memberinya waktu untuk mengumpulkan pasukan yang lebih besar dari para sekutunya. Namun, Krises salah besar dalam menilai lawannya. Cyrus Agung bukanlah tipe komandan yang mengikuti aturan konvensional. Alih-alih mundur, Cyrus melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia terus mengejar pasukan Lydia tanpa henti. Bahkan di tengah cuaca yang semakin dingin, dia tahu bahwa elemen kejutan adalah senjata terkuatnya. Pasukan Persia tiba di dataran Timbra, tepat di luar tembok kota Sardis, jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Krises, Raja Lydia itu terkejut, tetapi dia masih percaya diri. Dia memiliki senjata andalan yang menjadi legenda di seluruh dunia kuno. Kavaleri Lydia. Pasukan berkudanya dianggap yang terbaik, paling terlatih,
dan tak terkalahkan di medan perang. Croesus yakin kudanya akan dengan mudah menghancurkan infanteri Persia. Namun, Cyrus Agung sekali lagi menunjukkan kejeniusan taktisnya. Dia punya sebuah trik aneh yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Alih-alih menempatkan prajurit terbaiknya di garis depan, Cyrus memerintahkan semua unta pengangkut perbekalan untuk maju. Ya, unta! Apa yang bisa dilakukan unta melawan kavaleri elit? Ternyata, sangat banyak. Kuda-kuda Lydia yang gagah berani belum pernah bertemu unta sebelumnya. Bau aneh dan penampilan asing dari hewan-hewan ini membuat kuda-kuda itu panik seketika. Mereka menjadi liar, meringkik ketakutan, dan lari kocar-kacir, melemparkan para penunggangnya yang terampil. Seluruh formasi kavaleri andalan Croesus hancur, bahkan sebelum sempat bertarung. Tanpa pasukan berkudanya, tentara Lydia menjadi mangsa empuk bagi pasukan Persia yang menyerbu. Kekalahan di Timbra adalah pukulan telak. Tetapi Croesus masih memiliki harapan terakhir. Tembok Sardis yang kokoh, ibu kotanya dibangun di atas bukit terjal dan dikelilingi oleh benteng yang dianggap tak tertembus. Croesus percaya dia bisa bertahan di dalam kota sampai bantuan dari Sparta dan sekutunya tiba. Pengepungan pun dimulai. Selama 14 hari, pasukan Persia mencoba mencari cara untuk menembus pertahanan Sardis, namun sia-sia. Tampaknya, benteng itu memang tak terkalahkan. Namun, takdir punya rencana lain. Seorang prajurit Persia secara tidak sengaja melihat seorang prajurit Lydia yang menjatuhkan helmnya dari atas tembok. Prajurit Lydia itu kemudian turun melalui sebuah celah tersembunyi di sisi tebing yang curam untuk mengambil helmnya, lalu memanjat kembali ke atas. Prajurit Persia itu menyadari sesuatu yang krusial. Ada sebuah titik lemah, sebuah jalan rahasia yang tidak terjaga karena dianggap terlalu curam untuk didaki. Malam itu, di bawah kegelapan, sekelompok pasukan elit Persia yang dipimpin oleh prajurit yang jeli itu memanjat tebing terjal tersebut. Mereka berhasil menyelinap masuk ke dalam benteng dan membuka gerbang utama dari dalam. Sardis, kota yang dianggap tak tertembus, jatuh dalam sekejap. Raja Croesus, orang terkaya di dunia, ditangkap di istananya sendiri. Kerajaan Lydia yang makmur kini hancur lebur. Cyrus Agung menjatuhkan hukuman yang mengerikan. Croesus akan dibakar hidup-hidup di atas tumpukan kayu bakar. Saat api mulai dinyalakan di bawahnya, Croesus yang putus asa teringat akan sesuatu yang pernah dikatakan oleh seorang bijak bernama Solon bertahan-tahan sebelumnya. Ketika Croesus memamerkan semua kekayaannya kepada Solon dan bertanya, apakah dia orang paling bahagia di dunia? Solon menjawab dengan tenang, "Jangan sebut seorang pun bahagia sampai dia mati." Saat itu, Croesus menertawakan jawaban itu. Sekarang, di ambang kematiannya, dia akhirnya mengerti maknanya. Dengan suara keras, dia berteriak, "Oh, Solon! Solon! Solon!" Cyrus yang menyaksikan eksekusi itu mendengar teriakan tersebut. Dia penasaran dan memerintahkan api untuk dipadamkan. Dia bertanya kepada Croesus, siapa Solon itu? Croesus kemudian menceritakan kisah pertemuannya dengan sang bijak dan bagaimana dia baru menyadari kebenaran kata-katanya. Sekarang, dia sadar bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak menjamin kebahagiaan, dan roda nasib bisa berputar dalam sekejap. Kisah penyesalan Croesus menyentuh hati Cyrus, terkesan oleh kebijaksanaan yang baru ditemukan musuhnya itu. Cyrus membatalkan hukuman mati. Dia tidak hanya mengampuni nyawa Croesus, tetapi juga mengangkatnya menjadi salah satu penasihat pribadinya. Raja yang tadinya angkuh dan kaya raya itu menghabiskan sisa hidupnya di istana Persia, memberikan nasihat kepada raja yang telah mengalahkannya. Kisah Raja Croesus menjadi sebuah legenda abadi, sebuah peringatan tentang bahaya kesombongan dan bagaimana keinginan kita untuk mendengar apa yang ingin kita dengar dapat membawa kita pada kehancuran. Sebuah kerajaan besar memang benar-benar hancur hari itu, tepat seperti yang diramalkan oleh Oracle Delphi. Namun, kerajaan itu adalah kerajaan Lydia, milik sang penanya sendiri. Jadi,
Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apakah ini murni kesalahan Crisius karena kesombongannya? Ataukah ramalan itu memang sengaja dirancang ambigu untuk menjebaknya? Bagaimana menurut Anda? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.